Assalamualaikum anak-anak. Iya. Hari ini kita akan belajar geografi. Oke, silahkan masuk. Silahkan. Ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa dulu. Silahkan ketuanya dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar geografi. Untuk yang sebelum kita memasuki pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau jadi dirjen? Dicoba dulu menggunakan ini, karena ini sudah bisa dibuka. Pak, di itu PPL hari Jumat. Tapi dicoba Pak. Lagu Indonesia Raya buka ini. Sudah dibuka? Oh, Indonesia Raya. Nah ini materi. Di ini berarti. Lagu Indonesia Raya. Nah itu padahal kemarin udah dicoba bunyi. Ya, anak-anak, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bu Rini mohon semua berdiri. Ambil sikap tegak. Silakan dimulai. Indonesia jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan kembali. Untuk
kegiatan pembelajaran hari ini akan kita mulai dengan minggu yang lalu kita belajar tentang litosfer atau PPL yang lalu. Kita melanjutkan untuk materi yang berikutnya. Oh iya, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu absen dulu. Afifah. Oh iya. Afifah hadir. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapakah? Desi. Afdal. Sebentar. Nomor Afdal, nomor 20. Terus yang Desi. Desi kenapa? Sakit. Tadi Afdal sakit atau izin atau Alfa? Sakit. Sudah berapa hari? Oh, 1 hari. Terus? Raju. Iya. 28 Raju. Raju izin ya? Ada lagi? Siapa lagi? Sudah semua. Iya. Ini untuk mempersingkat waktu, Bu Rini tidak mengabsen satu persatu, bahwa kalian hari ini dalam kondisi sehat. Sehat atau sehat? Sehat. Sehat, iya. Karena ini musim hujan, jadi kita harus menjaga kesehatan. Untuk yang berikutnya. Kita akan belajar mengenai lapisan atmosfer. Kemudian sebelum memasuki, apa sih tujuan kita belajar tentang lapisan atmosfer? Tujuannya apa? Tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis gas-gas penyusun atmosfer. Kemudian ada menganalisis lapisan atmosfer dan ada manfaat lapisan atmosfer. Iya. Jadi di mana lapisan atmosfer itu manfaatnya banyak sekali, termasuk saat ini yang kita hirup, yaitu udara. Ya. Dilanjutkan lagi. Ya, di sini ada peta konsep. Kemudian ini judul lengkapnya, ada dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Ini lapisan atmosfernya. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, tadi ini Bu Rini menampilkan ada beberapa gambar yang
Dia ada beberapa materi yang nanti kita pelajari. Ini termasuk salah satu pembelajaran yang ada di dalam lapisan atmosfer, ada gejala optik di atmosfer. Ada pelangi, ada halo, ada fata morgana, dan ada aurora. Ya. Berikutnya kita akan memasuki, ini ada bahan ajar. Nah, silahkan untuk merekam barcode-nya untuk media ajarnya, media ajar, bahan ajar, di mana nanti materi sudah ada di dalamnya. Kalau dari belakang kejauhan silahkan maju untuk mendekat, yang belum bisa. Gantian. Ya. Nanti kedok tular. Bareng-barengan. Anu ini. Pakai yang sudah nanti direkam kamu. Nggak usah maju semua. Bisa? Iya, bisa. Ya. Sudah bisa membukanya? Sudah, iya. Kalau membawa buku paket silahkan dibuka buku paketnya. Di situ juga ada. Kemudian ya. Mengapa kita belajar geografi? Apa yang terdapat dalam maknanya kita belajar geografi? Supaya kita mengetahui tentang lingkungan alam, ruang darat, juga ada ruang udara. Iya, jadi kita tahu bahwa ruang di geografi itu ada 3. Nah, setelah kita tahu, nanti Bu Rini akan yang berikutnya. Iya, ada pertanyaan, silahkan sebelum dilanjutkan ke apa? Ke materi. Iya, tadi kan sudah ada pembelajaran kalian sudah bisa belajar dari buku paket. Kalian sudah membacanya, dan walaupun belum semua kalian baca, tapi kalian akan tahu bahwa pembelajaran geografi sudah kita pelajari sejak kalian kecil. Maka dari itu, berhubungan dengan atmosfer. Iya. Sebentar, Bu Rini cari ini. Yang berikutnya. Ya. Tadi sudah Bu Rini perkenalkan, ada gejala optik, ada lapisan atmosfer. Ya. Anak-anak ada yang bertanya? Oh iya, silahkan. Atmosfer itu apa sih, Bu? Atmosfer, iya. Atmosfer adalah lapisan udara yang melindungi bumi. Jadi ada di ruangan ini, ruang bumi. Nah, lapisan yang paling bawah itu yang melindungi bumi, yang dekat dengan kita, yang bisa dimanfaatkan secara langsung, yaitu untuk bernafas. Yang berikutnya siapa yang akan bertanya? Oh iya, silahkan. Ya.
apa yang terjadi di lapisan atmosfer. Iya. Seperti tadi yang sudah Bu Rini tampilkan gambarnya, bahwa di lapisan atmosfer ada beberapa gejala optik atau fenomena alam yang mungkin sudah sering kalian lihat, tapi ada sesuatu ya, bukan sesuatu, ada yang barangkali kalian belum ketahui sebutannya atau namanya. Misalnya ada pelangi. Nah, kalau pelangi kalian sudah pernah lihat? Sudah. Kemudian yang kedua, ada halo. Apa itu halo? Halo, cahaya putih yang melingkari matahari atau bulan. Terus ada fata morgana. Nah, fata morgana itu biasanya ada di gurun pasir atau di jalan raya pada saat terik, pada saat panas, seakan-akan di jalan raya itu ada air atau ada minyak. Iya, jadi kelihatan mengkilap, ada bayang-bayang seperti air, padahal di depan kita tidak ada air. Satu lagi, silakan. Bertanya, kalau manfaat dari lapisan atmosfernya apa ya? Manfaat, iya, kalau manfaat yang paling utama adalah melindungi bumi. Dari apa? Dari sinar ultraviolet. Kemudian yang kedua yaitu untuk kita bernafas. Iya, kita hidup kan karena ada udara salah satunya, ya, untuk bernafas. Ya. Kemudian yang ketiga untuk menurunkan suhu di permukaan bumi. Itu karena apa? Karena ada lapisan-lapisan udara, ada 5 tingkatan. Ya, jadi itu tadi manfaatnya salah satunya adalah untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian untuk melindungi bumi. Ya. Nah, itulah gambaran dari atmosfer yang berikutnya. Kemudian yang materi berikutnya ada, sebentar, pembelajaran mengenai atmosfer. Videonya. Sebentar ya. Bisa enggak ya dibuka? Iya, ini kok. Pak, boleh minta tolong? Maaf, ini suaranya belum bisa masuk. Ya, ini pembelajaran tentang lapisan atmosfer. Kalian tahu nggak kalau hujan angin dan petir itu merupakan salah satu gejala
lapisan ini memiliki ciri dan fungsi yang berbeda. Kita mulai bahas dari lapisan yang paling bawah ya, yaitu lapisan troposfer. Merupakan lapisan tempat terjadinya gejala atau peristiwa cuaca seperti hujan, angin, petir, langit, awan, dan badai. Tinggi troposfer berbeda-beda. Tinggi rata-ratanya adalah 12 km, tapi di Khatulistiwa ketinggiannya dapat mencapai 16 sampai km. Sedangkan di daerah kutub hanya 8 km. Di lapisan ini juga berlaku hukum gradien termometrik. Apa itu? Maksudnya, setiap ketinggian naik 100 meter dari permukaan bumi, suhunya akan turun sekitar 0,6 derajat Celcius. Nah, kalian nanti bisa menghitung suhu suatu daerah dengan menggunakan rumus ini ya. Tx sama dengan T0 dikurangi A dikali 100 dikali 0,6 derajat Celcius. Di mana Tx adalah temperatur atau suhu yang ditanyakan oleh dicari. Udah dibuka. Lapisan troposfer paling atas disebut tropopaus, yaitu batas dengan lapisan kedua, lapisan stratosfer. Berikutnya, lapisan kedua adalah lapisan stratosfer. Di lapisan ini terdapat lapisan ozon yang berfungsi melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet. Lapisan ketiga atau lapisan tengah adalah lapisan mesosfer. Lapisan ini berfungsi untuk menghancurkan meteor. Jadi, kita terlindungi dari ancaman benda angkasa yang bisa saja jatuh ke bumi. Batas antara lapisan mesosfer dengan lapisan termosfer disebut mesopaus. Berikutnya, lapisan keempat adalah lapisan termosfer. Lapisan ini sering disebut lapisan panas atau hot layer yang berfungsi membakar meteor atau benda angkasa yang jatuh ke bumi. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi dari partikel-partikel yang dapat memberikan efek perambatan atau refleksi gelombang radio. Maka dari itu, lapisan termosfer disebut juga lapisan ionosfer. Nah, di lapisan ini ada proses ionisasi yang terjadi yang dapat menyebabkan penambahan dan pengurangan jumlah elektron yang menghasilkan cahaya berwarna-warni di angkasa. Cahaya ini disebut aurora. Cahaya aurora ini hanya bisa dilihat dari tempat yang medan magnetnya kuat, yaitu di kutub utara dan di kutub selatan. Semakin kuat medan magnetnya, semakin jelas aurora terlihat. Begitu juga sebaliknya. Itulah kenapa kita tidak bisa melihat aurora di Indonesia, karena Indonesia terletak di Khatulistiwa di mana medan magnetnya tidak cukup kuat. Selanjutnya, lapisan paling luar dari atmosfer adalah lapisan eksosfer. Pengaruh gaya gravitasi di eksosfer ini sangat kecil. Nah, eksosfer ini merupakan lapisan antara bumi dengan angkasa luar. Jadi, eksosfer bisa disebut juga sebagai geostasioner atau ruang antar planet. Oke deh, di video kali ini tadi kita sudah membahas tentang lapisan atmosfer dan ciri-cirinya. Kalau kalian mau mengulang kembali materinya, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Masih bersama TV kita Indonesia. Ya, itu tadi pembahasan materi tentang lapisan atmosfer, yaitu ada yang pertama apa? Lapisan apa? Troposfer. Ada lapisan troposfer. Kemudian yang kedua? Stratosfer. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Eksosfer. Iya, itu yang perlu kita ketahui, di mana masing-masing lapisan itu mempunyai ciri-ciri dan manfaat sendiri. Sehingga nanti
kita akan lebih tahu lagi mengapa di setiap lapisan mempunyai ciri-ciri ataupun manfaatnya. Karena apa? Karena di situ sudah ada ketinggian tempat. Nah, yang paling rendah posisinya adalah stratosfer, di mana kita tinggal. Itu yang terdekat dengan bumi. Itu yang kita hirup udaranya. Itu yang paling rendah. Iya. Kemudian setelah kalian memperhatikan tadi tayangan video, maka selanjutnya kalian akan melaksanakan asesmen diagnostik atau pretest. Iya. Sebentar. Iya. Nah, di situ sudah ada apa? Kayak password ya. Silakan. Waktunya 5 menit. Oh, tambahin. Iya. 10 menit. Iya. Iya. Ada yang belum bisa buka? Belum bisa. Kenapa? Sinyal? Iya. Sudah pakai wifi kelas? Sudah. Oh, malah pakai kuota. Iya. Iya. Kalau sudah bisa masuk, ya baru 2. Ya. Ada yang pakai nama palsu ya? Lah iya, apa pakai nama panggilan yang keren? Iya. Iya. Waktunya 10 menit. Iya. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ay, Bu Rini nutupin. Gimana belum bisa? Oh iya.
kipas. Tak matiin satu. Soalnya suaranya nggak masuk. Gimana? Nutupnya gimana? N. Ya. Sudah cukup ya? Waktunya sudah selesai ya? Iya. Iya, karena waktu iya. Iya. Di sini yang dapat nilai banyak siapa tadi? Nomor 2? Iya. Tadi siapa yang pertama? Iya, kasih tepuk tangan. Iya. Yang kedua? Lutfi. Yang ketiga? Iya. Hebat kalian bisa melakukan atau menjawab soal pretest. Kemudian yang berikutnya, nah setelah kalian melakukan pretest, yaitu di sini, kok nggak keluar ya? Oh sudah. Yang berikutnya yaitu kita akan berdiskusi, di mana kalian
membentuk kelompok yang terdiri dari 6 anggota kelompok atau 6 orang atau 6 siswa. Ya, kemudian nanti secara berkelompok kalian akan mendapatkan tema atau mendapatkan apa yang akan didiskusikan, yaitu misalnya kalian mendapatkan tema lapisan stratosfer. Nah, nanti didiskusikan bersama teman-temannya. Iya. Tadi yang pertama, iya, yang pertama kelompok halo. Siapa yang akan tema halo? Oh iya. Siapa? Lutfi. Iya. Mbak Lutfi mendapatkan tema halo. Kemudian yang kedua. Yang kedua siapa tadi? Aurora. Iya. Kelompok Aurora. Siapa yang akan membahas kelompok Aurora? Ya. Kemudian yang berikutnya yang akan membahas tentang pelangi. Iya. Suaranya yang kenceng jadi Bu Rini dengar. Silakan sambil membentuk kelompok-kelompoknya siapa saja, duduknya berhadap-hadapan, iya. Yang sudah mendapatkan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Kemudian ionosfer. Oh iya, silakan dengan membentuk kelompoknya. Fata Morgana. Oke. Kemudian eksosfer. Iya. Silakan kelompoknya dengan siapa saja. Enggak apa-apa. Iya. Duduknya berhadap-hadapan supaya bekerja samanya lebih mudah. Iya. Ya. Silahkan mulai berdiskusi. Iya? Apakah boleh menggunakan referensi HP? Boleh, silahkan. Tidak semua ditulis, poin-poinnya saja. Oh, di sini sudah ada yang terbaru. Iya. Ya, silahkan di
kerjakan setelah menemukan atau mengumpulkan data-data yang kalian temukan. Boleh mencari atau browsingan, boleh. Boleh, silahkan. Untuk setelah mengumpulkan data, kemudian didiskusikan, Wurini kasih waktu 20 menit. 20 menit untuk berdiskusi. Ini yang pojok sini kan bisa di depan biar terlihat. Oh iya, harusnya yang ini agak ke depan. Bergeser coba. Iya, bergeser ini sini. Ya. Satu kipasnya dimatikan. Ini burinya. Silahkan yang digeser. Ini nah, sini aja sini. Lagi nih masih. Kenapa pakai sandal? Oh, sebab kurang. Iya, yang sebelah sini agak jadi biar terlihat. Iya, boleh silahkan yang mau ke belakang. Kenapa? Nah, di itu aja nggak apa-apa, digeser ke sini udah nggak usah. Nah, agak maju. Ya. Ada apa? Ada apa? Mau kemana? Tas. Randy. Geser, agak geser ke sana. Pinggirnya Mas tinggi. Iya, sudah? Sudah. Mboten napa-napa iya, cuma pingin melihat yang di sebelah sana. Iya. Bu, ini kan Iya. ciri-cirinya kan ada banyak. Nah, disebutinnya berapa? Ya nggak usah semua. Yang 5 itu. 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 5 itu.
3 aja cukup. Cukup. Iya. Buka buku. Mas. Mana? Temu. Iya. Karena letaknya di garis khatulistiwa. Oh iya. Ya. Pinjam sapu. Ya. Untuk pengisian
LKPD, di situ sudah ada petunjuknya. Supaya lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan, dibuka. Ya, tadi kan kalian sudah mengumpulkan informasi. Nah, sambil melengkapi informasi yang kalian dapatkan, di sini ada petunjuk dan langkah kegiatan. Tadi kalian sudah membentuk kelompok, kemudian identitas. Ya, identitas di LKPD ditulis termasuk kelas dan nama kelompok. Iya, nama kelompok ditulis. Nama kelompok tadi sudah, nama peserta, diskusi. Iya. Jangan lupa. Silahkan didiskusikan. Apa yang kalian temukan tadi pada saat pembelajaran sudah ditayangkan videonya, bagaimana lapisan, dan silahkan dikerjakan LKPD-nya. Enggak apa-apa aja. Silahkan. Ya silahkan, kalau mau izin dulu ke kamar mandi, ke belakang. Boleh. Boleh. Kenapa kok pada bengong? Dilanjutkan. Kan lurus kamera jadi dihitung. Udah tadi. Iya, silakan. Udah dijelaskan tadi. Presentasi, iya nanti setelahnya. Nanti tak sampaikan lagi. Pulpennya dipegang.
sambil nulis salah satu. Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sebentar lagi. Iya. Iya. Nanti kalau sudah selesai berarti dilanjutkan untuk presentasi. Iya. Ya, untuk presentasi diharapkan kalau waktunya mencukupi berarti semua kelompok maju. Sebentar. Enggak, maksudnya mau tanya apa lagi? Tata cara, iya. Iya, jadi nanti pada saat masih itu semuanya tidak usah maju tapi perwakilan. Lah, kelompok yang lainnya itu nanti bertanya, ada tanya jawab. Ya. Satu boleh, dua boleh. Nanti misalnya kelompok ionosfer maju. Nah, berarti yang lainnya ikut membantu pada saat ada yang bertanya. Nah, iya, jadi seperti itu. Iya, jadi nanti kerjasama kalian itu juga akan dinilai, sikap kalian juga dinilai, apakah kekompakannya ada atau tidak. Jadi kerjasama itu penting sekali di dalam diskusi. Yang sebelah sini bagaimana? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Iya. Sebelah sini bagaimana? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Kalau sudah selesai, silahkan mempersiapkan siapa yang akan maju presentasi. Yang sudah siap boleh maju duluan. Ya, yang belakang dulu nggak apa-apa, silahkan maju. Burin pasangkan dulu. Udah. Oh, dipegang aja, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Zahra, perwakilan dari kelompok Halo akan mempresentasikan tentang LKPD Rombongan. Yang pertama, lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer merupakan Pak Afisi. lapisan yang melindungi unsur gas, melindungi kedua unsur gas oleh gravitasi bumi dan mempertahankan serta melindungi dari serangan luar. Ciri-ciri lapisan troposfer: terjadinya perubahan cuaca iklim dan hujan, lapisannya mengandung uap air dan es, terjadinya pemindahan energi, berada di lapisan atmosfer yang paling dekat dengan makhluk hidup. Yang kedua, fungsi lapisan troposfer: tempat bagi kandungan ozon yang bertugas menyerap sinar UV dari matahari dan menjaga stabilitas udara di bumi. Yang kedua, mengenai fenomena fata morgana di lapisan atmosfer. Fata morgana adalah suatu peristiwa di mana tampak pemandangan seperti gerhana
Ya, Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? iya, silahkan. Apakah ada yang bertanya dari kelompok lain? Ada yang bertanya dari kelompok lain? Silahkan bertanya. Lapisannya kan nggak semuanya disebutkan tadi. Ya, silahkan berdiri. Ya, yang lainnya silahkan bisa mempersiapkan pertanyaan apa saja yang ingin kalian ketahui. Ya, silahkan. Kurang suaranya yang kencang. Iya. Proses terjadinya fata morgana. Iya, silahkan kelompoknya bisa membantu. Bisa membantu menjawab bagaimana proses terjadinya fata morgana. Pakai ini supaya suaranya yang kencang. Berdiri. Biasanya cahaya melalui kepadatan yang berbeda, sehingga bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi seolah ada. Iya, itu tadi fata morgana ya ininya. Iya. Ya. Coba nganu lagi ditawarkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, satu lagi. Iya. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan. Pertanyaannya, ada berapa jenis-jenis stratosfer? Jenisnya, jenis lapisan stratosfer. Oh, troposfer, iya. Jenisnya ada berapa macam? Ya. Kelompoknya silahkan membantu. Minta tolong disyuting. Disyutingkan. Disebutkan. Ini pakai ini. Ya. Lapisan stratosfer dibagi menjadi 3. Yang pertama lapisan isotermis, yang kedua lapisan panas, yang ketiga lapisan campuran teratas. Iya, itu jawabannya ada 3 lapisan ya Mbak tadi. Iya. Sudah jelas? Sudah. Iya. Untuk yang pertama ini sudah selesai, nanti disambung lagi dengan kelompok yang lain. Ditutup, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Silakan yang kedua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok Exosfer dan dengan kami perwakilan dari kelompok Exosfer, dengan saya atas nama Anindya Baroswara Putra Paika, Saya Efrian Kasiaan akan membahas mengenai tentang ciri-ciri dari lapisan troposfer. 1. Berada di lapisan atmosfer yang paling rendah atau paling dekat dengan makhluk hidup. 2. Merupakan tempat terjadinya segala peristiwa alam. 3. Lapisan yang bersentuhan langsung dengan permukaan bumi.
4. Memiliki ketebalan sekitar 12 km dari pelan. permukaan tanah. 5. Merupakan lapisan paling tipis di antara lapisan atmosfer lainnya. 6. Memiliki ketinggian yang berbeda di setiap tempatnya. 2. Fungsi lapisan troposfer. 1. Menjadi tempat terjadinya cuaca dan iklim. 2. Digunakan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. 3. Tempat terjadinya angin dan pelangi. 4. Melindungi sengatan radiasi yang dipancarkan oleh berbagai benda langit lain. 5. Tempat bagi kandungan ozon yang bertugas untuk menyerap sinar ultraviolet yang dihasilkan matahari. Tidak usah dibaca 6. semua. Menjaga kestabilan udara di muka bumi. Ya. Selanjutnya tentang mengenai pertanyaan, carilah informasi mengenai fenomena eksosfer di lapisan atmosfer. Jadi lapisan eksosfer ini adalah suatu lapisan dari atmosfer yang berada di bagian paling luar. Jadi itu paling atas kiri ya, yang inilah dengan berbatasan langsung dengan ruang angkasa. Lapisan eksosfer terletak di ketinggian 500 km ke atas. Di dalam lapisan ini, berbagai molekul udara bergerak dengan cepat serta pengaruh gaya gravitasi bumi telah jauh berkurang. Sehingga dalam lapisan ini berbagai gesekan benda di udara sudah jarang terjadi. Ya, cukup. Sekian presentasi singkat dari kami kelompok eksosfer. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin menambahkan, silahkan. Ya. Yang akan bertanya. Ataupun Iya, yang akan bertanya silahkan. Yang akan bertanya? Iya, silakan. Kamu mau bertanya? Lapisan apa tadi dipertanyakan? Eksosfer. Iya. Mau bertanya silakan berdiri. Fungsi. dari lapisan eksosfer. Iya. Tadi sudah dijelaskan ya, eksosfer itu paling batas yang paling luar. Adakah fungsinya? Iya. Silahkan. Jadi karena ini lapisan eksosfer itu berada di lapisan paling luar, jadi untuk melindungi bumi ya, atmosfernya, kan dia berada Coba di lapisan paling dibantu. luar, bisa melindungi dari refleksi cahaya matahari dan juga bisa melindungi dari benda-benda luar angkasa lainnya. Iya. Yang tentunya kan itu ada 5 lapisan. Kalau cuma lapisannya 1 jebol kan. Karena atas kiri itu harus ada. Ya, makanya ada 5 lapis. Iya. Sekian mungkin itu jawaban kritis dari saya. Iya. Ada yang akan menambahkan dari kelompoknya? Silakan. Barangkali ada yang akan menambahkan. Iya, silakan. Fungsi lapisan eksosfer berada pada ketinggian 1000 km dan merupakan lapisan paling luar dari atmosfer. Lapisan ini dapat menghancurkan benda-benda angkasa luar yang melewatinya. Cukup? Cukup. Iya. Ya. Ditanya ada yang bertanya lagi? Ya, satu lagi. Jarak lapisan atmosfer dari permukaan bumi. Jaraknya. Yang ditanyakan jarak.
Tadi jaraknya berapa kan sudah disebutkan. Tadi berarti kalau yang dari lapisan bawahnya exosfer sampai atasnya itu 500 km. Iya, dijawab. Jadi Enggak apa-apa, diambil dari itu. jadi menurut Ada. jadi jarak dari bumi ke lapisan exosfer itu 3.000 berapa? 3.260 km. Iya, itu jawabannya. Jadi jarak dari bumi sampai lapisan terakhir ada yang jelas? 3.260 km. Iya. Ya, kiranya cukup, silakan ditutup. Tepuk tangan. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah data atau fakta yang kami temukan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kamsahamnida. Iya, karena waktunya itu tidak mencukupi, maka yang lainnya dilanjutkan nanti. Iya. Yang berikutnya tadi kan sudah mengkomunikasikan, sudah mempresentasikan. Yang berikutnya adalah tadi sudah memverifikasi bahwa apa yang Bu Rini tayangkan dari awal sampai kalian mendiskusikan, tadi perwakilan sudah mempresentasikan, itu semua ada di materi. Ya. Kemudian yang berikutnya, yaitu ada kesimpulan. Kita menyimpulkan bahwa di dalam pembelajaran lapisan atmosfer, apa yang ingin kalian ketahui setelah berdiskusi, kesimpulannya apa yang kalian dapatkan? Yaitu Kita mungkin akan menjadi lebih tahu mengenai lapisan-lapisan yang melindungi bumi. iya. Tentunya juga jenis-jenis lapisan atmosfer. Ya, jadi kita akan menjadi lebih tahu mengenai lapisan-lapisan yang melindungi bumi dan juga tentunya jenis-jenis lapisan atmosfernya, Bu. iya, jadi untuk setiap lapisan atmosfer mempunyai tugas sendiri-sendiri di dalam melindungi bumi. Iya. Dan manfaat yang sudah kita gunakan setiap harinya adalah untuk bernafas. Selain itu, apa? Juga untuk mengingatkan kita bahwa lapisan atmosfer berguna di dalam kehidupan, sehingga kita perlu apa? Menjaga lingkungan. Iya. Kemudian yang berikutnya, bahwa tadi pada saat diskusi ternyata kalian kompak untuk memberikan tanggapan ataupun yang bertanya. Kelompok yang mewakili presentasi, kita beri tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Ya, selanjutnya adalah tadi sudah kita mencari kesimpulannya. Tadi sudah menjelaskan kesimpulannya bahwa kalau tidak ada lapisan atmosfer, kita akan hancur. Berikutnya, ya, ini tadi sudah disebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pembelajaran yang akan melanjutkan mengenai atmosfer, cuaca, dan iklim. Fenomena-fenomenanya tadi juga dijelaskan. Ada? Halo?
pelangi, fata morgana, aurora, iya. Iya. Yang berikutnya. Nah, bahkan untuk LKPD dulu. Iya, silakan bawa ke sini. Iya. Silakan. Ya. Sebelum kita menutup kegiatan, ini ada ice breakingnya dulu. Di apa ya, tadi kan hujan ya di awal kita pembelajaran. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Tik-tik bunyi hujan. Iya, soalnya mau lihat ada pelangi atau tidak, kita tidak keluar tadi, jadi nggak lihat. Jadi kita menyanyikan lagu Tik-tik bunyi hujan. Sambil berdiri? Oke, silahkan berdiri. Ya. Ya. Kita menyanyikan lagu Tik-tik bunyi hujan, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dahan dan ranting basah semua. Satu lagi. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Iya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Iya. Duduknya masih tetap berkelompok atau kembali lagi ke semula? Oh, masih tetap berkelompok. Oke, tidak apa-apa. Ternyata kangennya belum selesai. Iya, jelas ya. Tadi sudah menyanyikan Tik-tik bunyi hujan. Itu juga salah satu proses alam yang menunjukkan bahwa kegiatan kehidupan di bumi itu ada yang namanya atmosfer, hidrogen, dan saling berkaitan. Kita lanjutkan lagi ya. Ada sebelum evaluasi. Iya, evaluasi. Evaluasi, iya. Guru ini akan melakukan evaluasi, tapi semua akan pertanyaan, akan siapa-siapa nanti yang menjawabnya. Hal yang pertama, ya Bu Rini baca dan semuanya mendengarkan pertanyaan. Identifikasi jenis-jenis stratosfer. Kan diperhatikan lagi pertanyaannya. Identifikasi jenis-jenis stratosfer. Siapa ya? Coba. Dio. Ya Bu, saya Bu. Jadi identifikasilah mengenai. Jadi tadi pertanyaannya identifikasikanlah jenis-jenis stratosfer. Oke, terima kasih. Jadi lapisan stratosfer itu terbagi menjadi 3 jenis ya Bu. Ya. Lapisan isotermis dan lapisan panas, lapisan campuran teratas. Untuk lapisan isotermis itu lapisan berdiri, coba berdiri. stratosfer
paling bawah atau paling dekat dengan permukaan bumi disebut lapisan isotermis. Jaraknya dari permukaan bumi mencapai 20 km. Suhu udara atau temperatur di lapisan isotermis bersifat tetap, Bu. Yang kedua ada lapisan panas. Lapisan di atas isotermis ada lapisan panas. Di lapisan ini terjadi peningkatan suhu hingga ketinggian mencapai kurang lebih 45 km. Yang ketiga ada lapisan campuran teratas. Lapisan campuran teratas merupakan lapisan paling atas dari stratosfer, Bu. Lapisan ini berada paling dekat dengan lapisan mesosfer. Iya. Ya. Untuk soal yang berikutnya. Apakah yang kamu ketahui tentang lapisan isotermis? Ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang lapisan isotermis? Ya. Bu Rini tunjuk Dea. Menurut sepengetahuan saya, lapisan isotermis adalah lapisan stratosfer yang berada di paling bawah atau dekat dengan permukaan bumi. Itu disebut lapisan isotermis. Jaraknya dari permukaan bumi mencapai 20 km. Suhu udara atau temperaturnya bersifat tetap. Iya. Ada yang akan menambahkan jawaban tersebut? Tidak. Ya, kalau tidak kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, coba dengarkan baik-baik. Fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer. Jadi fenomena apa saja yang ada di lapisan atmosfer? Iya, silahkan kalian mencari jawabannya. Bu Rini tunjuk. Yang berikutnya adalah Zidan. Iya, silahkan. Salah satu fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer adalah pelangi. Fenomena pada lapisan atmosfer yang paling sering terlihat adalah pelangi. Fenomena pelangi terjadi setelah turun hujan dan udara sudah cerah kembali. Cukup? Dan yang saya tahu lagi ada halo. Halo itu merupakan lingkaran putih yang melingkari di matahari dan bulan. Iya. Atau kita biasa sering sebut cincin cahaya. Iya. Jadi itulah gambaran tentang fenomena yang terjadi di atmosfer. Apakah ada yang menambahkan jawabannya? Ada? Iya, kalau tidak ada berarti evaluasi pembelajaran kali ini sudah selesai. Iya, tepuk tangan tadi jawabannya sudah betul semua. Iya. Yang berikutnya setelah kita melakukan pembelajaran yaitu ada kita belajar tentang atmosfer, berarti kita tahu. Nah, tahu apa? Tahu kondisi lingkungan alam kita. Nah, setelah pembelajaran kali ini kita patut bersyukur. Kita bersyukur sekali karena di daerah-daerah lain selama musim hujan di sini udaranya masih tetap stabil, dalam artian tidak ada puting beliung. Kita berharap dan bersyukur sekali semoga di dalam kegiatan ini kalian
lebih mengetahui dan lebih lagi menjaga lingkungan alam. Jangan membuat polusi udara. Supaya udara di lingkungan kita itu tetap bersih, tetap nyaman. Kemudian apa? Kita berharap tidak ada bencana di lingkungan kita. Salah satunya tadi yaitu menjaga lingkungan, tidak membuat polusi. Baik itu polusi udara, polusi tanah maupun polusi air. Iya, karena pembelajarnya pada lingkungan atmosfer, maka jangan sering membuat atmosfer atau penipisan lapisan ozon. Siap? Siap. Iya. Masih semangat belajar? Masih. Iya. Berarti nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketuanya. Iya. Bu Rini akhiri sampai di sini. Bu Rini tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.